nama-nama yang dicoba diharapkan bisa mendongkrak suara mereka dalam kontestasi Pilpres ini, ternyata secara empiris nama-nama tadi tidak bisa membantu. Tidak bisa diharapkan untuk menaikkan Ganjar, tidak bisa diharapkan untuk menaikkan Anies, tidak bisa diharapkan untuk menaikkan Prabowo. Survei Nasional SMRC Maret 2023 juga melakukan survei eksperimental. Survei ini untuk melihat konsistensi suara atau sebagai alat ukur terhadap elektabilitas calon presiden 2024 ketika disandingkan dengan calon wakil presiden. Apakah calon wakil presiden tersebut memiliki efek untuk menaikkan suara pasangan atau tidak? Pertanyaan dalam kuesioner, calon presiden akan disandingkan dengan beberapa calon wakil presiden yang potensial untuk maju. Margin of error dalam survei ini sekitar 7,8%. Saya ingatkan dulu bahwa survei eksperimen SMRC ini adalah survei nasional dari 1.200 responden, kemudian dibagi lagi kepada subvariabel sehingga jumlah responden menjadi kecil, yaitu sekitar 155 sampel. Ini yang membuat margin of error-nya semakin besar, yaitu 7,8% tadi. Eksperimen pertama menanyakan elektabilitas calon presiden itu sendiri sebelum disandingkan dengan beberapa calon wakil presiden. Ini yang disebut sebagai alat kontrol atau eksperimen. Baru kemudian dilakukan treatment dengan memasukkan nama wakilnya. Sebelum itu, saya tampilkan dulu hasil elektabilitas presiden dengan responden yang lengkap. Artinya, pertanyaan ini ditanyakan kepada semua responden 1.200 tadi. Hasilnya, Ganjar memperoleh 35,5%, Prabowo sekitar 27,2%, dan Anies sekitar 24,8%. Kembali lagi ke pertanyaan eksperimen. Oh ya, pertanyaan ini masih dalam satu kuesioner atau angket ya. Hanya sampelnya berkurang dari 1.200 ke 155 responden. Hasilnya, untuk eksperimen pertama, Ganjar Pranowo memperoleh suara 41%, unggul jauh dari dua nama di bawahnya, yaitu di urutan kedua Prabowo Subianto sekitar 29%, disusul Anies sekitar 23%. Uniknya, dengan sampel yang berbeda, mampu menunjukkan konsistensi urutan siapa yang unggul. Hasilnya ada Ganjar yang unggul, Prabowo, dan terakhir Anies. Ini yang disebut Mas Saiful Mujani sebagai keunikan atau luar biasanya kerja ilmiah, kerja ilmu pengetahuan. Ketika metodologi bekerja dengan baik, jumlah sampel tidak menjadi persoalan. Dari elektabilitas 3 calon terkuat tersebut akan dilakukan uji terhadap beberapa nama calon wakil presiden. Misalnya Ganjar dipasangkan dengan Mahfud berhadapan dengan Prabowo dan Anies. Begitupun sebaliknya, apakah akan mengalami kenaikan atau bagaimana? Ini kemudian disebut juga treatment. Pertama, uji terhadap elektabilitas Ganjar ketika berhadapan dengan Prabowo dan Anies. Hasilnya yang saya sebutkan tadi, Ganjar 41%, Prabowo 29%, dan Anies 23%. Inilah kontrol terhadap elektabilitas Ganjar. Kemudian dilakukan treatment. Treatment pertama, Ganjar dipasangkan dengan Airlangga, berhadapan dengan Prabowo dan Anies. Hasilnya Ganjar mendapat 37%, kedua Prabowo 27%, dan Anies 25%. Treatment kedua, Ganjar Erik berhadapan dengan Prabowo dan Anies, hasilnya Ganjar mendapat 36%, kedua Anies 26%, dan Prabowo 24%. Treatment ketiga, Ganjar Hovifah berhadapan dengan Prabowo dan Anies, hasilnya Ganjar mendapat 38%, kedua Anies 28%, dan Prabowo 24%. Treatment keempat, Ganjar Mahfud MD berhadapan dengan Prabowo dan Anies. Hasilnya Ganjar mendapat
35%, kedua Prabowo 26%, dan Anies 24%. Treatment kelima, Ganjar Ridwan Kamil berhadapan dengan Prabowo dan Anies. Hasilnya Ganjar mendapat 40%, kedua Prabowo 28%, dan Anies 22%. Hasil perolehan suara Ganjar memang cukup beragam, hanya tidak menunjukkan perubahan elektabilitas yang signifikan secara statistik karena margin of error yang besar tadi, sekitar 7,8%. Ini menandakan bahwa beberapa nama calon wakil presiden dalam treatment tadi tidak cukup membantu elektabilitas Ganjar. Seandainya Ganjar memilih wakil dengan pertimbangan agar suara Ganjar bertambah, akan menjadi mubazir atau tidak berpengaruh apa-apa terhadap elektabilitas Ganjar. Karena elektabilitas Ganjar sendiri sudah tinggi, maka perlu diambil langkah pertimbangan yang lain, misalnya untuk menambah kualitas calon wakil presiden. Agar seandainya Ganjar terpilih menjadi presiden, kerjaannya lebih enak, lebih menjawab tantangan Indonesia ke depan, kebutuhan yang akan sejalan dengan pemerintahan hari ini dengan Jokowi, memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembangunan dan persoalan yang lain, kira-kira begitu. Akhirnya menjadi penting bahwa yang akan dipilih menjadi wakil Ganjar adalah yang memiliki kemampuan leadership, integritas, kejujuran, dan rekam jejak yang baik. Karakter ini ada pada sosok Mahfud MD. Kita lanjut ke uji eksperimen kedua, yaitu elektabilitas Prabowo. Pertanyaan eksperimen atau kontrol, Prabowo berhadapan dengan Ganjar dan Anies. Hasilnya Ganjar 37%, kedua Prabowo 27%, dan Anies 23%. Lalu kita cek treatmentnya. Treatment pertama, Prabowo Muhaimin berhadapan dengan Ganjar dan Anies. Hasilnya Ganjar mendapat 35%, kedua Prabowo 34%, dan Anies 21%. Treatment kedua, Prabowo Airlangga berhadapan dengan Ganjar dan Anies. Hasilnya Ganjar mendapat 43%, kedua Anies 26%, dan Prabowo 18%. Treatment ketiga, Prabowo Hovifah berhadapan dengan Ganjar dan Anies. Hasilnya Ganjar mendapat 43%, kedua Prabowo 25%, dan Anies 19%. Treatment keempat, Prabowo Mahfud MD berhadapan dengan Ganjar dan Anies. Hasilnya Ganjar mendapat 32%, kedua Prabowo 31%, dan Anies 28%. Treatment kelima, Prabowo Puan Maharani berhadapan dengan Ganjar dan Anies. Hasilnya Ganjar mendapat 33%, kedua Anies 29%, dan Prabowo 25%. Dari hasil eksperimen elektabilitas Prabowo ini menunjukkan bahwa calon wakil Prabowo tidak mampu menyumbang atau menaikkan elektabilitas signifikan secara statistik karena semua masih dalam margin error. Berbeda bila situasi calon presiden dan wakil presiden hanya ada dua pasangan, misalnya pasangan dari Koalisi Perubahan dan PDIP, bergabung dengan KIB dan Gerindra PKB, membentuk koalisi besar atau koalisi keberlanjutan. Maka pasangan yang akan diusung sangat potensial dengan mudah mengalahkan Anies dari Koalisi Perubahan. Namun situasi bisa berubah dengan cepat, kita lihat saja. Kita lanjut ke uji eksperimen ketiga, yaitu elektabilitas Anies. Pertanyaan eksperimen atau kontrol, Anies berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo. Hasilnya Ganjar 40%, kedua Prabowo 30%, dan Anies 22%. Lalu kita cek treatmentnya. Treatment pertama, Anies Airlangga berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo. Hasilnya Ganjar mendapat 29%, kedua Anies 28%, dan Prabowo 23%. Treatment kedua, Anies AHY berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo. Hasilnya Ganjar mendapat 44%, kedua Anies 26%, dan Prabowo 20%. Treatment ketiga, Anies Aher berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo. Hasilnya Ganjar mendapat 35%, kedua Prabowo 34%, dan Anies 21%. Treatment keempat, Anies Andika
berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo. Hasilnya Ganjar mendapat 45%, kedua Prabowo 24%, dan Anies 19%. Treatment kelima, Anies Khofifah berhadapan dengan Ganjar dan Prabowo. Hasilnya Ganjar mendapat 33%, kedua Anies 30%, dan Prabowo 28%. Eksperimen terhadap elektabilitas Anies ini menunjukkan bahwa keberadaan calon wakilnya tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap elektabilitas Anies. Sementara kebutuhan Anies sendiri dalam memilih calon wakilnya harus mempertimbangkan elektabilitas, karena elektabilitas Anies sendiri masih kalah jauh dengan Ganjar. Dalam beberapa bulan ini, Anies memang selalu dikaitkan dengan beberapa tokoh dari Jatim, di antaranya Khofifah, Muhaimin Iskandar, atau Caimin, lalu AHY. Nampaknya dari ketiga nama ini belum menemukan titik terang. Khofifah kecil kemungkinan akan mau menjadi wakil Anies. Selain memang ada beberapa pemeriksaan oleh KPK, Khofifah adalah tokoh NU, juga menjadi salah satu ketua di PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan perintah PBNU secara kelembagaan sangat jelas dan clear adalah memerangi politik identitas dan khilafah. Tentu kita masih ingat bahwa rekomendasi 1 abad NU di Sidoarjo tanggal 7 Februari 2023 adalah menolak khilafah dan politik identitas. Sementara pemahaman sebagian besar publik mengatakan bahwa inang terdekat politik identitas adalah Anies Baswedan. Jadi sangat kecil kemungkinan Anies akan bersama Khofifah. Ini juga terlihat ketika Anies mengunjungi Jawa Timur. Setidaknya salah satu safari Anies ke Jatim seharusnya bertemu Khofifah, dan pertemuan ini tidak terjadi. Bisa jadi Khofifah menghindari atau bagaimana kita tidak tahu. Karena pada saat itu, Khofifah santer diberitakan akan mendampingi Anies. Sekali lagi, pertemuan itu tidak terjadi. Kemudian ada Muhaimin Iskandar. Ini juga kecil kemungkinan mendampingi Anies. Karena sejauh ini Caimin masih bersama Gerindra dan Nasdem sendiri berbeda haluan dengan Gerindra. Lalu AHY yang sedikit memiliki potensi untuk mendampingi Anies. Secara struktural partai, AHY memang dikehendaki Demokrat untuk bisa mendampingi Anies. Hanya saja kendalanya ada di teman koalisi perubahan. Namun, menurut saya, AHY adalah langkah paksaan yang harus diambil Anies Baswedan untuk menjadi wakilnya, mengingat calon potensial lainnya secara elektoral maupun kualitas belum nampak terang. Satu lagi, isu minggu ini adalah potensi Mahfud MD untuk diajak menjadi wakil Anies. Menurut saya ini juga akan kesulitan. Selain Mahfud MD masih bersama pemerintahan Jokowi, di mana Anies sebagai antitesanya. Beliau juga adalah tokoh NU yang secara pemikiran harusnya satu garis dengan rekomendasi 1 abad NU. Itu dugaan yang bisa jadi keliru. Namun yang pasti bahwa Mahfud MD adalah orang yang konsisten menolak politik identitas. Kemunculan isu Mahfud MD yang berpotensi mendampingi Anies minggu-minggu ini menurut saya merupakan kebuntuan dari koalisi perubahan untuk menemukan sosok wakil yang sesuai dengan kebutuhan Anies. Apalagi beberapa nama sebelumnya terjadi dinamika yang beragam dan belum menemukan ujung yang baik. Akhirnya sekali lagi AHY adalah langkah paksaan, langkah paling rasional menurut kebutuhan dan situasi yang dihadapi Anies. Dari eksperimen yang dilakukan SMRC, survei Maret 2023 terhadap elektabilitas ketiga calon saat disandingkan dengan beberapa nama potensial untuk menjadi wakil, mengabarkan kepada kita bahwa keberadaan calon wakil tersebut tidak mampu menaikkan elektabilitas, baik elektabilitas Ganjar, Prabowo, maupun Anies. Justru elektabilitas yang ada lebih bertumpu kepada elektabilitas calon presiden itu sendiri. Itu saja, sekian, terima kasih.